Saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, dan 1. Mosi ini merupakan mosi value judgment sehingga yang berhak untuk memenangkan perdebatan ini adalah mereka yang bisa membuktikan kenapa secara prinsip hal ini dapat dijustifikasi dan kenapa dunia tersebut lebih baik untuk dipilih. Kami mengerti bahwa sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mana lembaga eksekutif tersebut bekerja dan bertanggung jawab langsung pada parlemen, di mana sistem demokrasi ini berdalih bahwa pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tak lagi benar adanya, di mana hak-hak dan juga suara-suara rakyat di status quo sudah sangat dizolimi oleh pemerintah. Dan banyak sekali kekacauan yang terjadi, khususnya di negara berkembang ataupun negara-negara yang telah dijajah seperti Indonesia misalnya. Sehingga kami selaku OJI tidak setuju apabila kita akan terus menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan tidak ada upaya lain untuk memperbaiki kondisi yang ada di status quo. Ada 3 karakterisasi penting dalam perdebatan ini. Yang pertama, efeknya sangat disruptif untuk kehidupan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemerintahan demokrasi justru tidak mengarah pada kebebasan, kemakmuran, perdamaian, dan atau bahkan penegakan hukum, tapi justru sebaliknya, di mana hilangnya kebebasan, konflik sosial, anggaran belanja negara yang berlebihan, standar hidup yang lebih rendah, dan sabotase hak-hak individu lainnya. Hal ini sudah menunjukkan betapa sistem demokrasi ini tak lagi cocok untuk diterapkan sebagai sistem pemerintahan, terlebih lagi untuk negara-negara yang pernah dijajah seperti Indonesia misalnya. Kemudian yang kedua, benefit dari sistem pemerintahan birokrasi tidak dapat dirasakan langsung oleh rakyat bahkan hingga saat ini. Sistem demokrasi sebagaimana misalnya yang ada di Indonesia pada saat ini justru hanya memanjakan para elit politik saja, sehingga masyarakat belum merasakan dampak dari sistem demokrasi secara signifikan, terutama untuk tingkat kesejahteraan dan juga kemakmuran dalam hidup mereka. Ini tentu saja buruk karena ini akan membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah dan akan membuat keadaan semakin kacau dengan sistem pemerintahan yang tidak jelas arahnya. Kemudian yang ketiga, ini akan jauh lebih didukung oleh masyarakat karena masyarakat akan lebih aware terhadap pemerintah, yang mana pemerintah akan menjamin bagaimana kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja masyarakat sudah lebih tahu terkait sistem pemerintahan ini karena pada kenyataannya di negara-negara yang mengalami penjajahan, masyarakat ini akan lebih paham terkait bagaimana penerapan sistem kedidaktoratan budiman, sehingga mereka akan sangat setuju ketika pemerintahan mengganti sistem pemerintahan dari birokrasi menjadi sistem pemerintahan kedidaktorat budiman ini. Sebagai OJI, kami akan memilih untuk menerapkan kedidaktorat budiman sebagai sistem pemerintahan dibandingkan dengan sistem demokrasi di negara yang pernah dijajah seperti Indonesia misalnya. Dalam hal ini, kita akan melakukan transformasi pada sistem pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat dengan pemimpin pemerintahan yang otoriter untuk melaksanakan kepentingan politik, bukan untuk keuntungannya sendiri atau bahkan hanya sebagian kecil dari populasi dari masyarakat yang ada di negara tersebut, melainkan untuk kebaikan seluruh rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, bagaimana model yang diinginkan oleh kami selaku tim OJI dalam debat kali ini? 1. Kita akan berproses dari nol, di mana kita akan membuat aturan dan juga kebijakan baru dalam undang-undang untuk penerapan sistem pemerintahan yang baru dan juga kebutuhan pendukung lainnya. Segala bentuk penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan akan secara ketat diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah lebih fokus untuk memajukan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan lebih mengutamakan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang berada di dalam negara mereka. Dan di sini masyarakat juga akan jauh lebih berterima kasih dan juga menganggap pemerintah bekerja secara baik karena mereka telah mengedepankan kebaikan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi mereka. 2 hal yang menjadi kontribusi OJI dalam debat ini. Yang pertama, kenapa transformasi dan penerapan ini dapat dijustifikasi, dan kemudian yang kedua, kenapa hal ini akan dapat sangat eksklusif di sisi kami selaku tim OJI. 2 layar. Yang pertama terkait kenapa transformasi dan juga penerapan ini dapat dijustifikasi. Ada 2 layar. Yang pertama, ini boleh karena secara prinsip intensi dari pemerintah adalah untuk menciptakan dunia yang baik dan pro terhadap kehidupan serta kesejahteraan rakyat dengan beberapa parameter seperti ekonomi rakyat yang baik, kemudian ekonomi rakyat yang terjamin dan juga terpenuhi. Ini akan penting karena untuk pada akhirnya pemerintah akan disenangi oleh masyarakat, tidak ada lagi kritik-kritik terhadap masalah kesejahteraan dan juga utamanya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh aktivis sosial kemanusiaan yang banyak dilakukan oleh konten kreator misalnya, atau bahkan NGO yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan lain sebagainya, pada akhirnya akan berkurang ketika pemerintah mentransformasikan sistem pemerintahan menjadi kedidaktoratan budiman ini.
Kemudian layer kedua, ini akan sangat sesuai dengan interest dari pemerintah untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia, di mana nantinya dunia yang ada sekarang juga akan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat sampai generasi yang akan mendatang. Mengapa ini bisa terjadi? Poin pertama, kita akan memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada di negara-negara dengan bekas jajahan tersebut akan menjadi jauh lebih baik dan akan membuat masyarakat jauh lebih baik dalam segala kondisi, terutama dalam hal ekonomi, dan mereka akan merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ini juga akan berkontribusi pada percepatan transformasi negara berkembang menjadi negara maju. Akibat penjajahan yang pernah terjadi di masa lampau membuat sebuah negara sedikit sulit untuk membangun kondisi negaranya, terkhusus dalam aspek kualitas masyarakat dan juga kesejahteraannya. Inilah kenapa penerapan sistem pemerintahan ini akan dapat dijustifikasi. Kemudian masuk ke dalam poin yang kedua, mengapa ini akan sangat eksklusif di sisi kami selaku tim OJI. Hal ini eksklusif yang mana ini akan terjadi dari penerapan sistem hal eksklusif yang akan terjadi dari penerapan sistem pemerintahan ini yang akan dijelaskan oleh saya selaku tim OJI ada dua. Di mana yang pertama, masyarakat akan mudah dan cepat untuk menerima transformasi ini karena masyarakat di negara yang pernah dijajah jauh lebih familiar dengan sistem pemerintahan kediktatoratan Budiman, sehingga ini akan cepat untuk melewati masa peralihan sistem pemerintahan untuk negara yang pernah dijajah. Kenapa ini baik? Lihat Singapura sebagai contoh. Mereka pernah dijajah oleh kerajaan Inggris, di mana pada saat ini justru mereka jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Banyak orang mengatakan bahwa kondisi geografis di mana Singapura itu negaranya kecil sehingga lebih mudah untuk melakukan kemajuan dan lain sebagainya. Namun saya rasa sistem pemerintahan itu sendiri menjadi faktor yang sangat penting untuk kemajuan dari negara Singapura tersebut. Berkaca dari negara Singapura, kita tentu saja menginginkan kondisi negara Indonesia yang pernah dijajah menjadi negara seperti Singapura yang menjadi maju sangat pesat dari negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara, bukan? Sehingga inilah kenapa pada akhirnya kami selaku tim OJI sangat benar-benar untuk merubah sistem pemerintahan menjadi sistem kediktatoratan yang budiman ini. Kemudian lihat bagaimana masyarakat akan merespon ini. Di mana penjajahan yang menganut sistem diktator budiman yang kuat yang membuat sistem diktator lebih familiar dibandingkan dengan sistem demokrasi. Masyarakat bekas penjajahan masih cukup latah dengan sistem demokrasi, cara pelaksanaan atau bahkan cara partisipasinya. Nantinya OO harus menjustifikasi bagaimana peralihan itu tidak akan membuat masyarakat bingung dan partisipasi masyarakat tetap terlaksana. Kemudian yang kedua, masyarakat bekas yang berada di negara bekas penjajahan ini masih memiliki keterbatasan sehingga pengaturan yang terstruktur namun tetap mengedepankan kesejahteraan mereka jauh lebih dibutuhkan. Di mana demokrasi akan memberikan kebebasan yang selama ini mereka tidak tahu. Jika tanpa pengaturan yang jelas atau bahkan struktur yang mana mereka akan kesulitan dan lain sebagainya. Sehingga kami selaku OJI mengharapkan bahwa sistem penerapan pemerintahan kediktatoratan Budiman ini akan dapat memperbaiki bagaimana kondisi masyarakat dan tentu saja masyarakat akan sangat mendukung terkait hal tersebut. Dengan demikian kami percaya bahwa hal ini akan jauh lebih baik dan jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan demokrasi sebelumnya yang pernah diterapkan di Indonesia, sebagaimana Indonesia adalah negara yang pernah dijajah di masa yang lampau. Maka dari itu untuk kondisi negara berkembang menjadi jauh lebih baik, maka vote kami untuk memenangkan perdebatan ini dengan menerapkan kediktatoratan Budiman sebagai sistem pemerintahan di negara yang dijajah. Bangga untuk membuka tim OJI.